Lagi penuh belum ada. Jarang, niki Bi, ngentosi Bu Titi niki geser jam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iteran ya. Ya. Kita buka pembelajaran pada pagi hari ini kita dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, mudah-mudahan pembelajaran di pagi hari ini lancar, tidak seperti kemarin ya Abi Rahmat, pembelajaran seperti error terus ya. 2 kali error, mudah-mudahan pagi hari ini lancar, tidak ada apa-apa. Kita mengulang materi tentang tahapan-tahapan hari kiamat ya. Tahapan hari kiamat, macam-macam kiamat. Kemarin kita bahas tentang, jadi kita sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa yang namanya kiamat itu pasti terjadi. Ini sehingga ada bocoran tanda-tanda sebelum kiamat kemarin sudah saya sampaikan. Nanti ya tanda-tanda kiamat ada matahari terbit dari barat, munculnya Dajjal. Itu sebagian daripada tanda-tandanya sudah dekat. Kalau Dajjal sudah turun itu berarti sudah dekat dengan yang namanya kiamat. Gitu ya. Tadi yang penting kita harus yakin, kita harus beriman. Ya, kita harus beriman. Sebab itu fondasi. Nah, satu orang yang beriman nanti akan selamat. Ya. Dengan diikrarkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan ditambah lagi kalimat tahlilnya itu la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Itu kunci bersyahadat. Insya Allah sudah diberi bocoran kunci surga la ilaha illallah. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah, menyatakan bahwa semua alam isinya adalah kekuasaan Allah yang menciptakan Allah. Kita harus yakin, insya Allah kita akan selamat dari ancaman Allah. Itu kunci. Jadi insya Allah kalau kita menjadi orang beriman, melaksanakan perintah Allah yang sesuai dengan rukun Islam, ya, kita lakukan, jaminannya adalah jelas otomatis insya Allah kita akan digolongkan menjadi ahli jannah atau surganya. Allah akan ditempatkan di surganya. Itu kunci. Jadi nanti seolah-olah kita tidak apa ya untuk sholat apa ya jebulnya nanti kalau kita nanti sudah meninggal baru tahu bahwa oh jebulnya kebutuhan hari ini yang dibutuhkan sangat-sangat dibutuhkan adalah menyembah Allah. Oleh karena itu saya berulang-ulang terus, jangan tinggalkan yang namanya salat ini. Saya itu teman kemarin bertemu, ya, ternyata dipanggil oleh Allah. Nah, oleh karena itu kita masih hidup, persiapkanlah diri agar nanti kelak manakala dipanggil oleh Allah itu akan ditempatkan di alam barzah atau yaumul barzah atau alam kubur. Kita sudah punya bekal. Bekalnya apa? Amal soleh, amal kebaikan. Di samping ibadah kepada Allah, juga kita ibadah yang namanya kepada sesama makhluk. Itu namanya hablum minallah dan hablum minan nas.
ibadah yang hubungannya dengan Allah, ada ibadah yang hubungannya sama manusia. Kadang-kadang orang sudah ibadah pada Allah, sudah baik, tapi kepada manusia, sesama teman, sama makhluk, kurang menjaga diri. Nah, ini berarti ibadah kita belum beres. Ya, kalau ibadah kita, insya Allah sholat kita beres pada Allah, insya Allah kita, ya aplikasinya, pengembangannya, kita ibadahnya kepada sesama manusia atau kepada semua makhluk, kita harus diwujudkan dengan selalu berbuat baik kepada sesamanya. Tuh. Jadi kadang-kadang nanti yang bikin ribet itu malah justru yang ini, yang hubungannya dengan hablum minan nas. Kalau kita sering ya mencelakai teman, membuat jengkel teman, kalau nanti kita ya ini membicarakan kejelekan teman, ini tuh kadang-kadang yang malah jadi bikin ribet nanti di alam barzahnya ini ya. Makanya kita sebaiknya kita manakala kita berbuat salah kepada sesama teman atau dengan orang lain, jangan ditunda, cepat-cepatlah kita segera. Tidak, nanti ada yang namanya tahapan untuk amal ditimbang dihisab di situ. Makanya kita hati-hati, ya, hati-hati dalam berbuat kita dengan sesama makhluk atau sesama manusia. Jadi hubungan kita sama manusia, sama teman, sama itu diusahakan dengan sebaik-baiknya. Di alam barzah tahapannya kemarin sudah saya singgung, ya. Kita akan ketemu dengan malaikat mungkar nakir. Jangan takut dengan malaikat mungkar nakir. Wah, ya. Asal kita sudah punya amal baik, insya Allah mungkar nakir itu ya akan menemui kita, insya Allah dengan ramah. Nah, ini yang akan dimarahi oleh mungkar nakir itu kan manakala kita banyak salah, ya. Tidak menginjakan perintah Allah, disuruh puasa tidak puasa, disuruh sholat tidak sholat, disuruh zakat tidak zakat. Insya Allah kalau kita sholat kita dilakukan, puasa kita lakukan. Nah ini yang sangat-sangat menambah pahala yang berlipat-lipat. Kelihatannya enteng, tapi sebenarnya ya kadang-kadang kalau kita kurang biasa gitu masalah berat. Ya apa itu? Membaca Al-Quran. Ini jangan malas kita baca Quran. Ini akan menambah pahala yang sangat besar. Ya. Akan ditanyai, umurmu untuk apa? Pada waktu mudamu untuk apa? Akan ditanyakan besok ya. Akan ditanyakan, mudamu untuk apa? Untuk baca Quran. Kalau kamu baca Quran, Al-Quran besok yang kamu bacakan membelanya. Ya Allah, ini si fulan. Ini saya dibaca terus-menerus. Akan dibela itu besok. Bacaan Al-Quran itu yang sering kita baca, apalagi bisa hafal, akan membela kita besok. Manakala, apalagi nanti yang pertama kita hadapi, yaitu di menghadapi mungkar nakir itu akan membela kita. Itu. Jadi jangan sampai kita satu hari satu malam kok tidak membaca Al-Quran, itu eman-eman. Karena ini akan mendukung dan akan membela kita besok manakala akan menghadapi malaikat mungkar nakir. Ya, malaikat mungkar nakir itu akan membela kita. Jadi nanti, hai mungkar nakir, kalau orang ini dipukul, mau kamu pukul, saya akan membela si fulan. Karena saya sering dibaca. Siapa? Saya adalah surat Al-Ikhlas. Rakyat surat Ikhlas akan membelanya karena sering dibaca terus. Ya, akan membela kita. Berarti kalau kamu mukul si fulan, berarti mukul saya. Itu ya. Itu surat Al-Ikhlas akan membela, apalagi surat-surat yang lain. Apalagi orang yang hafal Quran. Subhanallah ya.
jelas itu dan bila. Makanya kita jangan takut. Yang penting kita persiapkan di alam barzah. Itu alam yang luas juga. Manakala kita sudah punya bekal, insya Allah ahli ibadah, insya Allah malaikat mungkar nakir akan menanyai kita itu dengan ramah. Itulah pentingnya kita memperbanyak bekal. Istilahnya kita selalu nurut sama perintah Allah. Ya, insya Allah Allah akan sayang kepada kita. Ya. Allah akan menjambut dengan gembira kepada kita. Manakala kita termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Itu begitu. Ini beberapa tahapan yang di alam barzah. Ya. Jadi nanti di alam barzah itu nanti kita akan di alam yang luas. Manakala kita ahli ibadah, insya Allah di sana akan senang bersenang-senang. Ya. Manakala kita nanti akan melihat orang yang ahli maksiat di sana di alam kubur. Ya. Orang yang ahli maksiat itu di alam kubur ini nanti akan dihukum. Ya. Di penjara, ada penjara kubur. Kita akan nonton apa mau ditonton. Ya. Kita mau nonton apa mau ditonton besok. Ya. Itu kita lihat orang-orang yang di penjara besok di alam kubur. Tapi orang-orang ahli ibadah, orang yang mukmin, orang yang beriman, nanti di alam kubur akan lebih senang dibandingkan kita hidup di dunia. Ini bedanya begitu. Jadi untuk apa kita beramal soleh, untuk apa kita sholat, untuk apa kita baca Quran, untuk apa kita berpuasa, agar nanti kelak di alam barzah, alam kubur itu diterima oleh malaikat mungkar nakir dengan ramah, terus ditempatkan di tempat yang enak. Itu pentingnya di situ. Ini alam barzah. Nanti di alam barzah itu ya di sana itu berebut. Ada orang yang ini keluarganya punya anak yang soleh, suka berhadiah Fatihah kepada orang tuanya sudah meninggal. Nanti orang tuanya itu setiap, oh ini anak saya akan mendoakan di malam Jumat ini. Itu sudah ngarep-ngarep itu. Makanya orang-orang yang anaknya tidak mendoakan itu akan berebut yang apa? Yaitu yang manakala ada orang yang masih hidup mendoakan Allahumma firlil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal itu berebut itu. Jadi manakala ada orang yang di dunia ini yang berdoa Allahumma firlil mu'minina wal ya Allah ampunilah orang-orang mukmin ini, itu akan berebut. Nah, makanya orang tua kita nanti didoakan. Walaupun masih hidup didoakan. Allahumma firli wali walidayya warhamu kama rabbayani shaghira. Apalagi nanti manakala punya orang tua yang sudah meninggal, doakan biar di alam kubur akan dikurangi siksanya dan akan ya, antri untuk mendapatkan pahala itu. Ya. Itu nanti bermacam-macam kejadian di alam barzah itu ya. Atau di alam kubur. Nah, itu alam yang sebagai pintu gerbang menuju akhirat, yaitu batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di dalam kubur ini manusia akan bertemu, saling bertanya, ya, nanti menunggu dengan sesama muslim, sesama orang-orang yang beriman, nanti di sana ketemu dengan orang-orang tua kita, ya, manakala orang-orang tua kita termasuk ahli ibadah dalam keluarga kita dalam ahli ibadah, insya Allah nanti di alam kubur seperti tanaman itu yang pada gambar itu. Tumbuh dari tanah, berdiri, wujudnya apa? Sesuai amal perbuatannya. Sesuai dengan amal perbuatannya.
kalau kita insya Allah ahli beribadah, ahli sholat, suka berwudu, insya Allah nanti tumbuhnya itu, tukulnya itu di atas bumi alam mahsyar itu dengan wujud yang bagus, dengan wujud yang cantik dibandingkan kita sekarang ini. Ya, ini. Jadi pentingnya apa kita berwudu? Pentingnya apa kita sholat? Biar apa? Nanti tumbuh di padang mahsyar, yaitu dengan jasad yang bagus. Itu hadiah dari Allah, manakala di dunia ini termasuk ahli ibadah, nanti akan tumbuh dengan bersinar, dengan wajah berseri-seri. Itu di yaumul ba'as ini, alam dibangkitkannya dari dalam kubur. Jadi nanti di alam begitu alam sudah kiamat, sudah habis, sudah rata, ya, di alam mahsyar itu semuanya sudah mati, tinggal Allah sendiri yang tidak mati. Ya. Maka Allah akan menurunkan hujan. Jadi di padang mahsyar itu nanti akan hujan. Ya. Hujan. Nah, tapi hujannya kalau sekarang hujan tumbuh rumput, tumbuh-tumbuhan, tapi besok hujan tumbuhnya apa? Tumbuhnya adalah manusia. Ini yang paling kita ngeri ya. Nanti wujudnya kayak apa kita ya. Nah, insya Allah kalau kita sering berwudu, melakukan sholat, membaca Quran, berpuasa, insya Allah nanti akan Allah memberikan wujud atau jasad yang bagus, yang perempuan yang cantik-cantik dibandingkan wujudnya dengan kita sekarang itu jauh berbeda. Jadi kebutuhannya apa? Nah, kita butuh biar nanti masuk di padang mahsyar pada saat yaumul ba'as kita diberi oleh Allah dirubah menjadi jasad yang bagus, jasad yang cantik. Itu baru tahu. Ya. Nanti orang-orang kafir itu kaget. Ya. Waduh, jebulnya temenan, ini ada yang namanya lama, gimana ini? Nah, kalau kita sudah punya bocoran, sudah tahu, oh ini yang namanya yaumul ba'as, dibangkitkannya, itu dibangkitkannya jasad kita. Kalau orang yang beriman, orang Islam sudah tahu ini yaumul ba'as. Tapi orang-orang yang kafir besok kaget, ini di mana? Di mana? Kok dihidupkan? Oh, boleh dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi, hari dibangkitkannya manusia dari dalam kuburnya, yaitu menuju alam mahsyar, padang mahsyar, ya, di padang mahsyar itu, ini di padang mahsyar. Nah, kebangkitannya manusia kan terjadi setelah ditiup, nah, setelah tumbuh masih berdiri, maka ditiupkanlah sangkakala oleh malaikat Israfil yang tua, maka langsung ruh. Ya, ruh itu menyebar menuju jasadnya masing-masing. Itu paling keadaan yang paling mengerikan itu. Nah, setelah ruh disangkakala dibunyikan oleh malaikat Israfil, terus ruh pada keluar, pada mencari jasadnya sendiri-sendiri. Ya, jasadnya pada masuk ke jasad sendiri. Lah begitu ruhnya sudah masuk, ya. Maka karena orang beriman, karena sering membaca pada waktu bangun tidur, maka besok di sana juga mengucapkan alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah, kalau orang yang tidak pernah membaca seperti itu, tidak kenal bangkit, bangun dari alam kubur masuk alam mahsyar, apa yang dikatakan naudzubillah min dzalik. Yaitu ya. Hanya pentingnya kita membiasakan kalau bangun tidur alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, terima kasih ya Allah masih dihidupkan lagi. Besok akan dihidupkan lagi ya Allah, sebenarnya benar ada yaumul ba'ats, kita akan dihidupkan lagi. Nah, dalam Al-Qur'an ini dalam surat Yasin ini dijelaskan apa iya akan dihidupkan. Ya namanya yang ba'ats. Nah, ini Allah berfirman mengatakan di dalam Al-Qur'an ini wa nufikha fisuri faidahum minal azdasi ila rabbim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka ketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup
menuju kepada Tuhannya. Nah, ini. Nah, nanti setelah ini harus diyakini ini. Ini Quran loh ya. Ini surat Yasin dijelasin dalam Allah berfirman atau bahasa kamuane ya kata Allah ya. Masa Allah berkata Allah berfirman ya. Allah berfirman wa nufi suri faidahum minal ajdati ila ribin yansilun. Lalu ditiupkanlah sangkala yang kedua kalinya, maka ketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Lah disinilah baru tahu, oh dihidupkan lagi. Alhamdulillah ya Allah, saya dihidupkan lagi dengan jasad yang lebih bagus daripada waktu di dunia. Baru tahu, oh jebulnya hikmahnya sholat begini. Oh ini baru tahu. Oh jebulnya hikmahnya kita berpuasa, hikmahnya kita berwudu. Akan dari tubuh kita akan mengeluarkan cahaya. Nah, ini akan mengeluarkan cahaya. Oh, nanti besok baru ketahuan. Oh, jebulan nih. Ini alhamdulillah ya dengan bertemu di sana dengan teman-temannya itu. Oh, jebulnya kamu juga ya. Ya, alhamdulillah saya bisa diberi jasad yang bagus, jasad yang cantik. Nah, terus dia Yaumul Mahsyar itu wah menunggu lagi ini dengan menunggunya itu pada kaget orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak beribadah, orang-orang yang tidak ya, itu nanti wujudnya beda dengan kita kalau kita menjadi orang-orang yang solih, insya Allah beda. Dengan kita berwudu semua akan bersinar, nah disitulah akan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan macam-macam wujud bentuk manusia sesuai dengan amal perbuatannya, gitu ya. Makanya kita ini pentingnya di situ. Kenapa kita beribadah? Kenapa kita melaksanakan perintah Allah, dengan sujud kepada Allah? Nanti besok akan dicoba. Awal akan di alam mahsyar ini, ya. Kalau di alam mahsyar harus sudah lama. Ya, Yaumul Mahsyar. Nanti ada menunggu setelah lama ada tahapan yang namanya Yaumul Mizan. Nah ini Yaumul Mizan, Mas. Yang ketiga. Yaumul Mizan. Nah ini sudah berada dalam alam mahsyar. Ya, terus menunggu yang namanya Yaumul Mizan. Coba bayangkan, dari umatnya orang manusia yang diciptakan sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nanti yang pokoknya yang terakhir yang pernah jadi manusia itu akan dibangkitkan dari kuburnya masuk alam mahsyar, dikumpulkan dalam satu tempat. Bayangkan. Nah, tidak ada naungan apapun di sana. Maka di sana akan butuh ya. Namanya apa di sana, ya? Maka di sana, orang itu pada berebut mencari pertolongan. Ya. Kita mencari orang tuanya, ya ayah, tolong ayah, ayah tidak sanggup. Ayah juga saya takut, ayah pun takut. Kamu mencari pertolongan pada ibumu. Ibu, tolong ibu. Ibunya, saya tidak bisa menolong kamu nak. Saya juga takut ini. Amal saya kurang banyak. Saya takut ini semua pada takut. Nah, kecuali orang tuanya yang sudah beribadah, anaknya beribadah. Maka nanti di sana di padang mahsyar, mesem-mesem ya. Buyung-buyung di sana. Alhamdulillah. Nah, di sana butuh naungan. Di padang mahsyar itu tidak ada naungan apa-apa kecuali apa? Naungan pertolongan dari Allah. Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad yang namanya syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan. Nah ini di sana nanti semua umat itu berbondong-bondong mencari pertolongan. Umatnya Nabi Adam mencari Nabi Adam, ya Adam, tolonglah ya Adam.
saya tidak bisa menolong, saya tidak silakan cari nabi yang lain. Umatnya. Nah, berbahagialah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, ya. Nanti umatnya Nabi Muhammad itu ditimbang dulu pada Yaumul Mizan ini. Keutamaannya, keistimewaannya umat Nabi Muhammad itu nanti di alam mahsyar itu tidak lama. Ya. Jadi itu tidak lama. Jadi umat yang terakhir di dunia, tapi nanti di akhirat di alam mahsyar juga akan dipanggil duluan ini. Kalau itu tidak cara yaumul mizan atau yaumul hisabnya itu, yaumul mizannya ditimbang itu tidak kebingungan. Oh, pertama itu Allah menyuruh silakan untuk sujud. Nah, orang-orang yang tidak bisa sujud gimana? Giring itu. Orang yang berdiri terus, orang yang tidak sujud, tidak bisa sujud. Nah, orang yang beriman, orang yang soleh biasa sujud di dunia, nanti di sana bisa sujud diperintah oleh Allah. Silakan untuk bersujud, menyembah aku. Nah, orang yang tidak bisa menyembah, maka akan digiring oleh malaikat. Nah, pakai batas gureng, ya. Pakai itu kalau di dunia ya gambarannya itu kalau jalan itu ya ada pembatas jalan, sudah dipisah. Nah, akan dipisah itu. Nanti akan dipisah orang-orang yang tidak bisa sujud nanti di sana akan dipisah. Baru tahu oh jebulnya ada bedanya orang yang bersujud dengan tidak yang bersujud. Baru tahu itu baru alhamdulillah ya Allah saya di dunia diberi rezeki untuk bisa sujud padamu ya Allah saya bersyukur. Wah, dari orang yang bersujud itu sana nanti di alam mahsyar itu senang sekali. Ya Allah, saya bersyukur ya Allah. Terima kasih ya Allah padamu ya Allah. Saya digolongkan menjadi orang-orang sujud. Seandainya saya bersujud, nanti saya seperti mereka akan digiring. Nah, itu. Artinya orang-orang yang tidak bisa bersujud, nanti digiring. Ada pembatas, gureng, sekitar. Ya. Malaikat orang kebingungan data. Seperti kalau di jalan itu kan nata turut satu-satu. Ya. Enggak, langsung juret, dipisah. Orang-orang yang tidak bisa sujud itu bisa. Lah orang-orang yang bersujud, orang-orang yang bercahaya itu akan digiring oleh malaikat nanti untuk menghadap Allah, untuk dikasih buku catatan, diberi kunci surga. Nah, ya. Kamu diberi kunci besok antri ya satu tuh kasih kunci pintu rumah surga itu. Nah, itu keuntungannya orang-orang yang bersujud besok. Nanti malah kalau dikumpul di alam mahsyar itu akan dibagi kunci rumah di surga dibagi ke kamu. Nah, kuncinya kan gampang. La ilaha illallah itu kunci surga ya. Nah, kita kan sudah biasa membaca ya. Jadi kita insya Allah kita akan masuk surga. Kita husnudon nyangka apa? Kita berbaik sangka pada Allah karena apa? Saya sudah tahu kunci surga punya ya. Kunci surganya la ilaha illallah. Masa kita masuk neraka? Ya kan? Ya, kita kan sudah tahu kuncinya surga. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kunci surga. Dan sudah hafal. Besok di sana ucapkan kalimat yang namanya kunci surga. Untuk kunci surga. La ilaha illallah. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, maka dibagi kunci-kunci. Kamu pegang kuncinya. Wah, kayak apa coba? Senangnya kayak apa ini? Bayangkan. Kalau kita dapat hadiah apa saja senangnya sekali. Oh, temannya bertepuk-tepuk, bersorak-sorak. Apalagi besok di padang mahsyar kita dapat kunci surga. Wah, senangnya kayak apa? Bahagia lagi apa? Orang tuanya juga ikut dapat kunci surga, dapat dikasih kuncinya, kunci bola nanti akan bertemu lagi di surga, gitu ya. Nanti akan ketemu dengan orang tua kita di sana di surganya. Maka digiring orang-orang yang ahli surga itu digiring. Nah,
Tapi ada yang masih ditunda setelah mendapat kunci surga, ditanya ini. Ditanya lagi, yang namanya hisab. Hanya besok ditanya, untuk apa umurnya, untuk apa masa mudanya, untuk apa masa tuanya, ya, diberi panjang umurnya untuk apa, itu masuk ditanya, untuk apa hartanya, itu sing malai ribet maningnya. Nah, orang-orang miskin besok lah, untuk apa masa muda kamu? Untuk mencari nafkah ya Allah. Untuk apa setelah meninggalkan? Untuk ibadah kepadamu ya Allah, untuk bersujud kepadamu ya Allah. Saya tidak punya harta, hanya secukup untuk makan. Saya tidak punya apa-apa ya Allah. Udah masuk sana, masuk surga. Orang-orang miskin itu besok tidak terlalu lama itu dihisab. Ya. Orang-orang miskin itu tidak terlalu lama. Untuk apa hartanya? Ya Allah, saya tidak punya harta sama sekali. Hanya makan cukup. Tapi saya tetap menyembahmu, ya Allah. Itu orang-orang miskin itu besok, wah girang gemirang besok. Senang sekali masuk surga. Setelah orang-orang miskin 500 tahun di surga, baru orang-orang yang kaya itu ditanya. Orang-orang yang kaya, hartanya untuk apa? Ya? Rumahnya untuk apa? Sebesar itu. Makanya pentingnya kita besok kalau punya harta, kita berniat untuk merukun Islam, yaitu ibadah haji. Besok, untuk apa hartamu? Alhamdulillah ya Allah, kita bisa haji ya Allah untuk menunaikan perintahmu ya Allah. Aman itu besok orang-orang yang punya harta bisa untuk haji. Haji umroh itu nanti akan ditanya masalah hartanya. Ya, jadi wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, butiran atom, ya, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah atau sekecil apapun, ya, nanti akan melihat balasannya. Disitulah yang namanya hisab. Kalau tidak hati-hati, hisab adalah di sana adalah tempat untuk dipermalukannya. Wah ini ya pengerian. Yang namanya yaumul hisab itu tempat untuk dipermalukannya, dipang-pang kejahatannya, kejelekannya besok di alam mahsyar dan akan dilihat oleh teman-teman yang kenal. Ini yang akan mengerikan ini. Nah, oleh karena itu, ya, makanya kita dengan sesama manusia harus berbuat baik, ya, jangan mendolimi. Pokoknya kita harus berbuat baik. Biar apa? Nanti tidak ada tuntutan. Sebab misalkan ini ada suatu contoh, ada teman kita atau kita, ya, pernah berbuat dolim kepada jahat kepada temannya, tapi belum pernah minta maaf. Nanti si fulan itu yang didolimi itu akan nuntut. Ya Allah, jangan dulu dimasukkan surga, walaupun sudah bawa kunci surga, jangan dulu. Nah, karena Pak punya hutang sama saya. Apa hutangnya? Saya pernah didolimi pada mereka. Saya pernah diejek, dihina. Saya sakit ya Allah. Saya tuntut ini, saya minta pengadilanmu ya Allah. Wah, wis garap mau surga sebulannya anak kancane sing nuntut gara-gara didolimi. Kita belum sempat minta maaf. Akhirnya apa? Ya udah, amal kita dikurangi untuk si bulan yang dijahati itu seperti itu lah guys. Itu namanya akan dipermalukan. Oh, jebulannya kok karo kancane anu ya. Nah, ini pentingnya kita dengan sesama teman kita jangan sampai berbuat jahat atau mencaci maki atau menghina atau menjelek-jelekan. Ya, pokoknya nanti akan dimintai pertanggungjawab perbuatan kita. Oleh karena itu berbuat baiklah kepada sama teman, sama manusia, sama lingkungan, sama tetangga. Jangan sampai kita berbuat salah, menyakiti mereka karena ya perbuatan jahat itu akan menyesatkan kita. Ini jadi ini janji Allah ya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Perbuatan baik sekecil apapun nanti akan kelihatan dan akan diberi hadiah.
Misalkan kamu contoh sekecil apapun, kamu berjalan di jalan, ada berduri atau ada pecahan apa itu di jalan, kamu singkirkan, ada paku di jalan, kamu singkirkan. Oh, kamu dapat pahala besok. Sebab apa? Kalau kita tidak singkirkan, ini nanti akan mencelakai orang. Mencelakai orang. Nah, kamu kalau mau menyingkirkan, wah, itu dapat pahala. Karena apa? Menyelamatkan orang yang lewat itu. Seandainya tidak saya ambil, orang itu pasti celaka. Nah, kamu berarti kan menyelamatkan. Nah, Allah akan memberi hadiah. Karena apa? Menyelamatkan orang yang lewat itu. Dan akan diampuni dosa kita. Itu, walaupun sekecil pun seperti itu, kamu mengambil sampah, mengambil apa itu dapat pahala. Yang penting kita niatan untuk beribadah. Apalagi misalkan ada orang sudah tua mau menyeberang, kamu tolong. Ya, besok ada akan diberikan. Inilah balasannya kamu. Kamu pernah menolong si fulan, menyeberangkan. Oh, sampai sedetil itu. Ya. Sampai sedetil itu akan dibalas oleh Allah. Gitu ya. Nolong orang, sampai kamu, nah, ada semut mau menyeberang, ibaratnya kamu lihat tuh ada semut mau nyebrang, ada motor, olah. Apa ada tuh? Ada itu Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu ada semut mau nyebrang, Nabi Sulaiman mau lewat, berhenti, jangan dulu. Nah, yang pengawalnya itu pada bingung, ada apa ini ya Rasul? Nabi Sulaiman ada apa? Ada semut. Nah, ya pada geremeng ya, pengawalnya udah semut kok ya. Nah, tapi Nabi Sulaiman enggak. Nah, diselamatkan karena nanti kalau kita berjalan terus akan kebidak, akan mati. Jadi maka Rasulullah menganjurkan jangan bunuh semut. Bagaimana sih orang ya? Nah, sampai sekecil pun itu akan semut itu besok dia akan bilang, ya Allah, dulu saya ditolong oleh si fulan. Nah, itu ya. Semut akan membela kita karena ditolong. Tapi sebaliknya kita ada semut bakar. Nanti besok semut ada geremeng ini. Ya Allah, tolong ya Allah. Saya dulu dibunuh, ini pakai api. Wah, ini pengadilan Allah. Jadi perbuatan kita sejelek apapun nanti akan diperlihatkan. Perbuatan baik sekecil apapun akan diperlihatkan oleh Allah. Jadi pada hari perhitungan amal manusia akan diperlihatkan kepadanya dan semua perbuatannya selama hidup di dunia. Ketika ia melihat amal baiknya, dia akan merasa senang gembira, ya Allah, alhamdulillah. Sebaliknya ketika melihat amal buruknya, dia akan menyesal. Akan menyesal. Ini Allah mengabarkan dalam Al-Quran itu. Akan menyesal gimana? Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairi muhtara ma amilat min su'. Ingatlah pada hari ketika jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan di hadapan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dikerjakan. Ya, kerjakan. Tuh. Rasulullah menjelaskan bahwa perkara yang pertama kali akan dihisab, yang pertama kali nanti akan dihisab adalah sholatnya. Sholat seseorang bila tidak pernah meninggalkan sholat dan sholat itu akan dilaksanakan dengan khusyuk, dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ini nanti baru tahu, oh sebetulnya sholat akan dihisab dulu. Yang akan dihisab pertama kali adalah masalah sholat. Ya, maka kita usahakan sholatnya jangan bolong-bolong. Ini kita nanti akan baru tahu, oh sebetulnya amalan sholat ini dihisab pertama kali ya. Jadi hisab itu adalah mana akan ditunjukkan amalan kita, akan dipermalukan.
Lah setelah digiring orang-orang yang ahli ibadah, digiring semua pada masuk surga selesai, baru orang-orang kafir digiring ke neraka. Itulah cara Allah besok, yaitu cara menghisab kepada semua manusia. Yang tidak beriman akan kelihatan, yang beriman akan kelihatan di sanalah, di hadapan pengadilan Allah. Oleh karena itu, inilah yang akan dibutuhkan besok di sana, itu tidak lain tadi yang pertama akan ditunjukkan, yaitu akan dihisab, yaitu amalan sholat, baru amalan yang lainnya. Ini. Ya, di sana nanti dalam surga selama-lamanya. Nanti akan dihadiahi rumah yang mewah, tempat kebun-kebun surga yang luas. Ya, jangan dikira surga itu apa. Surga itu dibandingkan dunia itu belum apa-apanya. Besok kamu punya tanah, punya lokasi satu bumi ini untuk lokasi satu orang. Berarti seberapa besar, seberapa luasnya surga nanti, ya. Makanya di sana nanti ada surga bertingkat-tingkat, ya. Orang yang alim, para ulama, para sahabat itu nanti surganya yang namanya surga Firdaus itu, ya, para rasul. Nah, nanti kita yang kalau amalan tergantung amalan kita, mau surga Firdaus apa surga Aden apa dan lain sebagainya itu, ya. Nanti ada tempat sendiri, insya Allah, ya. Yang penting kita, ya, masuk surga, tempat yang luas, kebun-kebun yang luas, nanti tidak menanam, tidak apa, di sana sudah ada tanaman, tinggal mengambil, tinggal memetik, tinggal makan, tidak senang-senang, ya. Tinggal senang-senang di sana selama-lamanya. Itulah surga. Tapi naudzubillah bagi mereka yang bukan orang-orang yang berahli ibadah, ya, orang-orang yang selalu bermaksiat, orang selalu bermabuk-mabukan dan sebagainya, tidak bertaubat, ya, maka itulah tempatnya akan dikembalikan sedang amal perbuatannya. Makanya berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang ahli surga dan ditempatkan di surga, nanti akan ketemu dengan teman-teman, dengan sanak saudara, dengan keluarga. Kalau orang tuanya masuk surga, kita akan nyatakan ketemu, mbahnya ahli ibadah, insya Allah akan ketemu, orang yang beriman-iman dengan orang yang akan bertemu, itu akan ditemu di surga. Oleh karena itu, sekali lagi tingkatkan ibadah kita, biar nanti kelak di akhirat nanti akan tidak kebingungan, ya, tidak menyesal. Ini pentingnya kita berbuat baik sekarang, gitu, ya. Terus besok kita pada materi, insya Allah, yaitu materi tentang jujur, ya. Wah, ini jujur menepati janji itu pada bab yang kedua itu, ya. Nanti, ya, oleh karena itu saya link pada kalian, ya, kamu baca bukunya, ya. Buku yang penting kamu hadir, ya. Yang penting kamu hadir mengikuti pembelajaran dengan baik, ya. Tuh, ya. Ini insya Allah ada penilaian dari Bapak Ibu guru. Dan yang penting kamu hadir sesuai dengan jam, ikut tatap muka, pembelajaran. Masalah nanti kamu belum mudeng, ya memang begitu pembelajarannya. Jadi kita, ya, tapi yang penting kamu aktif, kamu tekuni, insya Allah ini untuk pembelajaran dan nanti untuk penilaian. Ya. Saya kira hanya itu pembelajaran pada hari ini, ya, dari Pak Rohmat. Kurang lebihnya mudah-mudahan kita diberi panjang umur, bisa ketemu lagi di lain waktu. Dan kamu sehat, habis sehat, semuanya sehat, keluarga kamu juga sehat, adik-adik kamu juga sehat, semuanya sehat.
ya, selalu mendapat ridho Allah, tidak lain kita selalu berdoa memohon pada Allah setiap hari. Ini pentingnya kita agar kita menjadi orang-orang yang kelak nanti termasuk golongannya orang-orang yang diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.